Jurnalis itu harus verifikasi apakah berita itu benar ataupun bohong. Kalau kamu jadi jurnalis, kamu harus verifikasi berita tersebut sebelum disampaikan ataupun di-share ke orang lain, ke masyarakat. Sehingga kamu tahu bahwa informasi tersebut akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Halo, apa kabar semua? Tentu kalian sudah pernah mendengar istilah jurnalis, jurnalistik, jurnalisme, ataupun publisistik. Jurnalis adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik, atau istilah lainnya, orang yang secara teratur melakukan menulis berita berupa laporan ataupun tayangan, kemudian disebarluaskan melalui media massa secara teratur. Sedangkan jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan suatu peristiwa, kejadian, ataupun event kepada halayak melalui media massa dengan secepat-cepatnya ataupun seluas-luasnya. Sedangkan jurnalisme adalah aliran ataupun paham, aliran jurnalistik. Sebagaimana kata isme yang berarti paham. Sebagaimana kata patriotisme, nasionalisme, pluralisme, ataupun lain-lain. Tugas seorang jurnalis yang pasti adalah meliput. Misalnya meliput bom meledak, kecelakaan, konferensi pers, atau meliput agenda politik calon kepala daerah. Sebagai seorang jurnalis, kita ada di situ. Lalu kita cari tahu informasi yang benar dan akurat ke narasumber. Sehingga begitu kita menyiarkan melalui media kita masing-masing, masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai ujung tombak dalam mendapatkan informasi, jurnalis bekerja untuk memastikan bahwa informasi itu akurat, pesan yang disampaikan tepat sasaran, sehingga layak dikonsumsi masyarakat. Untuk menjadi seorang jurnalis tidak melulu harus dari jurusan jurnalistik ataupun ilmu komunikasi. Dari jurusan manapun bisa. Seperti halnya ada banyak sekali teman-teman saya yang menjadi jurnalis bukan dari jurusan jurnalistik. Ada dari antropologi, hukum, ekonomi, kedokteran, sastra Prancis, sastra Inggris, hingga pendidikan sejarah misalnya. Tentu dengan kemampuan mereka masing-masing. Jika misalnya dia dari jurusan ekonomi, ketika dia menjadi jurnalis tentu akan begitu paham dengan bahasa-bahasa ekonomi. Ini berbeda halnya dengan dari non-ekonomi yang perlu jam terbang ataupun usaha ekstra. Begitupun dari jurusan kedokteran, psikologi, pertanian. Mereka akan lebih paham ketika meliput kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang-bidang itu. Sementara kalau dari jurusan jurnalistik ataupun ilmu komunikasi, tentu dia sudah dibekali waktu perkuliahan, sehingga ilmunya bertambah dan terpakai. Kalau saya sendiri berasal dari jurusan jurnalistik, sehingga memang saya sesuai dengan ilmu yang saya peroleh ketika waktu kuliah. Bahkan ketika masih semester 5, saya sudah menjadi seorang reporter dan penyiar radio di Bandung. Video ini sudah saya upload yang judulnya Mengapa Saya Memilih Jadi Seorang Jurnalis. Tapi mau dari jurusan manapun, yang paling penting adalah ketika kita menulis atau menyampaikan berita harus akurat dan benar, sehingga tidak menyesatkan halayak. Banyak sekali berita bohong atau hoax di saat kemajuan teknologi seperti sekarang. Orang dengan mudah bisa mengakses informasi, begitu gampangnya klik share, orang-orang tahu. Sehingga memang muncul jurnalis-jurnalis dadakan. Jurnalis itu harus verifikasi apakah berita itu benar ataupun bohong. Kalau kamu jadi jurnalis, kamu harus verifikasi berita tersebut sebelum disampaikan ataupun di-share ke orang lain, ke masyarakat. Sehingga kamu tahu bahwa informasi tersebut akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Enaknya jadi jurnalis itu, kita menjadi saksi sejarah di mata kita sendiri. Misal, kita menyaksikan pelantikan gubernur, pelantikan wali kota, ataupun pelantikan bupati. Itu jadi kebanggaan buat kita pribadi. Setiap hari bertemu dengan orang-orang baru, hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan atau pikirkan sebelumnya, bertemu dengan teman-teman jurnalis yang baru di lapangan. Bahkan menjadi jurnalis itu, kita lebih dulu tahu daripada orang lain.
Pengalaman-pengalaman itulah yang tidak bisa dibeli dengan uang sekalipun. Kalau kamu mau jadi jurnalis, kamu harus senang ngobrol, bergaul, ngobrol tentang isu-isu yang diperlukan masyarakat. Lalu harus senang menulis. Kalau kamu sudah seperti ini, one step closer to be a journalist. Berikutnya, punya rasa penasaran yang tinggi, suka berpetualang, suka tantangan, suka bekerja dengan tim atau sendiri, panjang telinga dan hidung tajam tentang isu-isu yang berkembang saat ini, baik internasional, nasional, regional, maupun lokal. Harus rajin-rajin menghadiri seminar ataupun workshop tentang kejurnalistikan. Lalu belajar ngomong di depan kamera. Kalau tidak punya kamera, bisa ngomong di depan cermin. Setelah itu mulai belajar menulis berita. 5W, 1H. What, when, who, where, why, dan how. Setelah itu, kamu bisa kirim contoh tulisan kamu atau contoh live report kamu ke orang-orang yang bisa memberi masukan tentang usahamu itu. Berikutnya kamu apply ke perusahaan media, baik itu ke media cetak, online, radio, maupun televisi. Jangan takut untuk bekerja di media besar, media internasional, seperti Al Jazeera, BBC News, CNN Internasional. Kenapa enggak? Setelah apply ke perusahaan media, kamu jangan sungkan-sungkan minta bantuan ke orang yang sudah lebih dulu bekerja di sebuah media. Misalnya ada teman kamu yang sudah bekerja di Trans7, di CNN Indonesia, di Kompas TV, di NET, di Koran Tempo, atau di media lain. Kamu minta bantuan ke dia, kamu datangi dan ajak ngobrol. Gimana sih kak caranya dulu ketika kakak bisa keterima di media tersebut? Gimana sih kak kalau interview itu, apa saja pertanyaannya? Paling enggak itu menjadi gambaran ketika kamu nanti dipanggil untuk interview di media tersebut. Jabatan di media itu ada reporter, ada produser, ada senior produser, ada eksekutif produser, ada kepala divisi peliputan, hingga pemimpin redaksi kalau di bidang news. Saya sendiri adalah produser lapangan di TV Berita, yang mana tugasnya adalah yang pertama, mencari dan memastikan narasumber agar bisa diwawancara. Lokasi dan waktunya pas. Tugas yang lainnya adalah melakukan izin peliputan di setiap lokasi yang akan kita liput. Misalnya di bandara, di mall, di hotel, ataupun di dinas-dinas begitu. Saya memastikan bahwa liputan kita sudah mengantongi izin. Kemudian logistik, misalnya kendaraan. Gimana caranya tim liputan itu bisa sampai ke lokasi liputan. Kemudian menyiapkan uang operasional tim. Kalau ada liputan yang mengharuskan kita menyewa sesuatu. Kemudian menyiapkan hotel, makan dan minuman tim liputan kalau dinas luar kota atau DLK. Dan saya pastikan semuanya berjalan dengan baik. Selain itu, saya juga merangkap sebagai reporter, di mana saya harus menulis berita ataupun melakukan live report. Kalau kamu mau jadi jurnalis, dari sekarang harus senang menonton berita, menulis berita, bertemu dengan orang-orang baru. Orang bijak mengatakan jurnalis besar yang kamu kenal saat ini berawal dari jurnalis kecil. Kalau kamu sudah tahu tentang jurnalistik, saya rasa kita nanti akan bertemu di lapangan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat.